Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di pagi yang ceria hari Jum'ah ya, jangan lupa nanti penuhi masjid-masjid di sekitarmu ya dengan sholat Jum'ah berjamaah. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih atas semua doa-doa dari viewer yang mendoakan aku dan keluargaku dan aku kembalikan lagi, semoga kebaikan doa-doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Berikutnya kita doakan juga untuk semua saudara-saudara kita yang telah ambil bagian dalam dakwah ini ya. Baik itu yang lewat infak dakwah, lewat anti skip, anti download ya. Dan mereka yang turut serta menyebarkan link lo ya. Kajian-kajian ini, semoga itu semua menjadi catatan langit sebagai amal soleh kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kali ini seperti yang sudah aku tulis supaya cepat ini ya, karena kalau aku biarkan menumpuk ya, jadi sekarang kita bahas mampir ngombe ya, tanggal 1 bulan 10 tahunnya 2021. Tajuknya Jalan Keselamatan, berikutnya Manusia Bukan Allah ya. Ini sudah aku siapkan, nanti aku jelaskan. Oke, sebelum kesini aku akan menanggapi ya sekilas dari pertanyaan-pertanyaan yang lain. Pertanyaan dari AE ya. Kalau Paulus memegang akar Yahudi, mengapa dia membatalkan hukum Taurat? Itu AE. Sekarang KA. Gus, kalau Paulus memegang erat akar Yahudi berupa konsep tauhid, mengapa ia menciptakan konsep soteriologi salib yang sama sekali tidak berakar pada Yudaism? Kemudian YN. Kalau bukan Paulus, lalu siapa Gus? Masa si Unil? Kan Paulus yang menentang hukum Torah. Oke. Dari ketiga penanya ini aku jelaskan lagi ya. Aku minta kalian kalau menonton video Gus Bekti itu cermati diksi per diksi yang itu akan merangkai sebuah narasi ya. Begini, aku ambil contoh. Misalkan aku nih ya, jadi dosen pembimbing, ada mahasiswa aku, dia bikin skripsi atau disertasi membahas tentang produksi misalkan ya. Itu nanti di introduction-nya ada constraint. Constraint itu batasan masalah ya. Karena yang namanya produksi itu nanti terkait 4M 1T. Man, money, material, method, timing. Dulu kalau kita belajar tentang manajemen produksi, apabila kita sudah menguasai 4M 1T ini ya, maka produksi itu akan on the track, akan lancar semuanya. Ya maklum lah, orang sekuler kan, ilmu-ilmu sekuler kan itu. Tapi yang mengasihkan pada sebuah katakanlah tamu, dosen tamu gitu ya. Beliaunya tuh bos salah satu jamu terkenal ya. Sepertinya bukan orang Islam, tapi ketika mendeskripsikan tentang 4M1T, dia tidak berhenti di situ, dia bilang tambah lagi 1I, dia bilang. Pada waktu itu mahasiswa pada bingung, loh apa 1I itu? Ternyata apa? 4M1T tambah 1I, I-nya itu apa? Insya Allah. Jadi kalau kita sudah menguasai man, money, material, method, time, insya Allah produksinya lancar gitu ya. Bayangkan kita orang yang tidak Islam aja mengerti paham insya Allah ya. Oke, yang perlu aku jelaskan, produksi itu ada hal-hal seperti itu. Nanti dia ada constraint, ada batasan masalah yang mau dia bahas apanya. Kalau yang mau dia bahas tentang material, maka nanti ceritanya itu pasti tentang inventory control. Dan ketika dia maju sidang, ya, dia akan menolak sebuah pertanyaan-pertanyaan ya, yang itu tidak berhubungan dengan inventory control. Misalkan tentang tenaga kerja, tentang metodologi metode itu biasanya metodologi juga iya, itu dihubungkan dengan research and development ya. Teknologi apa yang mau digunakan dalam produksi itu dia nggak akan jawab ya, karena dia sudah bikin batasan masalah tentang raw material yang itu kaitannya inventory control begitu ya. Makanya kemarin ketika aku bercerita tentang Paulus itu sudah aku bikin constraint kan, sudah aku jelaskan kan,
dalam konsep teos. Aku tidak bilang dalam konsep yang lain. Ya kalau salah ya aku bilang salah, kalau benar aku bilang benar, dan aku bilang salah. Ya. Jadi pahami kalimatnya, itu aku bikin constraint khusus dalam konsep teos. Paulus itu masih memegang akar Yahudi. Apa? Allah yang tunggal. Ya. Jadi lain kali perhatikan supaya pertanyaan-pertanyaan seperti ini nggak perlu diajukan ya. Oke. Ini ada yang menarik ini dari Kang Mas dosen ya, AG ya, Master Teologi. Kalau Bruno anak anjing, Bruno anjing atau kucing? Ya. Salam sehat selalu. Ya. Pendekatan-pendekatan yang disampaikan oleh Kang Mas ini adalah pendekatan-pendekatan physically. Dan ini kan sudah kita bahas ada setahun lalu kalau nggak salah, videonya ada ya, dan silahkan dilihat di sana. Jadi aku hanya mengulang saja. Ini gini Mas. Ini bukunya ya. Dekatkan tuh. Nampak? Ya, ini bukunya ya. Aku bacakan. Seperti yang dikatakan oleh seorang penulis Kristen, Colin Chapman, kita tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Tuhan dalam arti fisik. Gagasan ini menjijikkan bagi kita dan juga bagi orang Islam. Tapi aku bukan berarti menyuruh untuk Kang Mas AG ini seperti penulis Kristen Colin Chapman ini loh ya. Tapi setidaknya ini bisa menjadi bahan perenungan. Ya, artinya apa? Kita jijik kalau pendekatan bapak anak itu dipahami secara physically. Yang sampean sampaikan ini pendekatannya physically. Dan itu sudah kita bahas contohnya. Anaknya Gus Beti itu siapa? Graito. Gak mungkin anaknya Gus Beti. Gak mungkin. Anaknya Mas AG itu mesti bukan AG. Itu. Ya. Pasti bukan AG. Lucu kalau anaknya AG itu logika nalarnya itu jeblok, IQ jongkok. Karena kita tidak sedang berbicara physically, tapi metafisik. Itu berupa eksistensi. Ya. Jadi pemahamannya begitu. Gak mungkin lah ya. Mas AG punya anak, itu anaknya siapa? AG. Gak mungkin. Ya. Nggak mungkin ya. Kajian-kajian ini kan nanti memang akan merucut bagaimana kita memposisikan Allah itu. Apakah dia nama eksistensi atau nama posisi? Nama eksistensi itu proper name, dan itu tidak bisa diterjemahkan. Gus Beti itu tidak boleh diterjemahkan. Grahito tidak boleh diterjemahkan. Nama Anda itu tidak boleh diterjemahkan. Ya. Tidak boleh. Ya. Grahito itu kalau aku tarik ke bahasa Indonesia itu artinya mawas diri. Tapi nggak boleh dia dipanggil mawas diri. Atau kalau dalam Arobionnya itu muhasabah. Lengkapnya anggraito. Jadi dia dipanggil itu. Bukan itu Batak ya, nanti lain lagi artinya. Ya. Nggak boleh diterjemahkan. Allah itu, siapa mau menerjemahkan nama Allah? Nggak bisa diterjemahkan, karena dia proper name. Dia merupakan nama eksistensi. Eksistensiku itu, eksistensi Gus Beti itu bukan eksistensi Graito. Eksistensi Mas AG itu bukan eksistensi anaknya Mas AG. Itu beda-beda sudah. Gitu ya. Ya ini hanya sekilas saja ya. Ini lagu lama sudah kita bahas, videonya sudah ada. Silahkan dicari videonya untuk teman-teman yang belum pernah melihatnya ya. Silahkan dilihat di sana. Atau kalau yang sudah pernah melihat, di review ulang juga. Itu bagus. Oke. Berikutnya Mas MAM. Hasil dialog dengan pendeta dari Bandung kok nggak dipublikasikan di YouTube. Jadi gini Mas.
Sebagai event organizer acara kemarin itu kan Ayah Sophia ya. Mereka yang mengerin semua termasuk biaya itu besar biayanya, Mas. Ya. Untuk menggelar dialog darat itu memang besar biayanya. Enggak cukup sedikit, belum lagi tenaga ya. Besar. Termasuk shooting ini namanya apa ya? Dokumentasi itu mereka pegang. Jadi dokumentasi shooting itu ada di mereka dan itu nggak seperti ini. Ini kan shooting hanya pakai handphone ya. Ini pun handphone yang yang apa adanya karena kemarin seperti aku pernah cerita handphoneku jatuh dan kameranya rusak. Aku bawa ke tukang servis harus ganti ke kamera dan harga kamera sama harga handphonenya mahal harga kameranya. Dan aku sempat tanya ke toko handphone ya, yang kamera-kamera bisa dikatakan lumayan bagus itu ya sudah di atas 3-an lah ya, 3 atau 3,5 ya. Tapi bagi aku kan uang segitu bukan uang kecil ya. Jadi untuk sementara kamera yang ada ini aja kita pakai, nanti sambil nunggu rezeki bisa beli kamera yang handphone kamera yang bagus gitu ya. Nah ini pakai kamera biasa makanya gambarnya kurang bagus ya. Yang penting suaranya bagus ya. Nah kemarin waktu kita dialog itu shootingnya seperti orang bikin film itu loh. Jadi pakai 3 kamera, nggak 1 kamera, 3 kamera depan, kanan, kiri. Nah itu nanti perlu editing ya, gandeng-gandeng gitu loh. Katanya sih begitu, aku nggak tahu teknisnya. Dan itu perlu waktu 10 hari. Dan nanti kalau sudah selesai, aku dikabarin dan itu akan diunggah. Nanti insya Allah kita unggah Mas ya. Nunggu proses editing itu kerjanya orang teknik lah, nggak tahu aku. Teknik sinematografi. Gitu Mas. Sekarang Mas Haha. Biasalah Gus, orang Indonesia cuma doyan berita ya. Berita selebriti yang penuh sensasi yang buat aku itu sampah. Mereka mengidolakan selebriti sampai-sampai mati-matian bela selebriti. Memang mereka itu dikasih uang apa? Dasar orang Indonesia itu memang suka yang berita sampah yang nggak mendidik. Ya begitulah Mas Haha ya. Begitu fenomenanya yang ada. Makanya kapan bangsa ini akan tumbuh dan berkembang menjadi maju, menjadi mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain kalau sudah begitu. Dan sekarang itu ternyata bukan hanya di YouTube saja yang isinya cuma sensasi tapi prestasinya nggak ada sama sekali. Di berita-berita resmi itu ya, koran atau apa sebenarnya yang itu online, kalau bisa kita lihat di online-nya itu. Ya. Ya begitu juga sensasinya itu aduh. Kalau dulu sebelum era reformasi itu ada yang namanya etika jurnalistik ya. Ada pertanggungjawaban berita. Sekarang ndak ono, apa aja mau tulis-tulis, apa aja mau muat-muat. Itu memang memprihatinkan untuk kehidupan kita karena tidak mendidik sebagai bangsa. Terus kapan bangsa ini mau maju gitu. Oke Mas, saya setuju. Berikutnya, nah ini ya, kan kita jawab ini ya. Begini, dari semoga benar Mas ya, ini bukan Mbak, semoga benar Mas, kalau salah mohon dimaafin. Dari MS, dari Mas MS gitu ya. Di mana tertulis dalam Al-Quran kebenaran yang menyelamatkan kita di akhirat. Nah ini seharusnya begini aja, tanya aja, jangan menyimpulkan. Sayangnya dia menyimpulkan ujungnya. Ustadz menyontek ajaran Kristen. Nah, dalam Injil tertulis dengan kebenaran atau iman kemerdekaan itu. Ya. Seharusnya dia tanya saja, nggak usah menyimpulkan. Ya, aku nggak tahu ini yang tanya Islam atau Kristen ini. Terserahlah apapun agamamu, entah itu kamu Islam, kamu Kristen. Ya. Itu urusan kamu. Ya. Jadi gini teman-teman, sebetulnya aku tidak akan menjelaskan, tidak akan menjawab pertanyaan ini. Tapi adapun aku menjawab bukan untuk dia, untuk kamu, gitu ya. Seperti yang aku bilang kemarin kan, sudah jelas kan? Tidak menjawab pertanyaan bodoh itu juga sebuah jawaban. Ya, jadi aku menjawab ini untuk kepentingan kalian. Pemikiran-pemikiran seperti ini karena dia memandang Abrahamic faith itu secara parsial. Jadi tidak dalam satu kesatuan garis Abrahamic faith. Akhirnya seperti itu, terpotong. Jadi Islam itu sendiri, Kristen itu sendiri, Yahudi itu sendiri, ya Kristen yang awalnya Islam tanpa ada benang merah sama sekali. Gitu. Maka kalau demikian seharusnya dia kalau dia Kristen, ya
Aku nggak tahu dia Kristen atau Islam, nggak tahu. Ya, dia tanya kepada pembimbing dia ya. Seharusnya perjanjian lama itu dikeluarkan dari kitab Kristen. Kenapa? Itu bukan hanya nyontek tapi ngerampok. Satu kitab dirampok. Ya. Kalau pemahamannya parsial. Tapi kalau pemahamannya holistik tidak begitu, dan pertanyaannya tidak begini. Ya. Kan di beberapa video sudah aku jelaskan. Islam ini bukan sesuatu yang baru. Nabi Muhammad itu bukan sesuatu yang baru. Islam adalah pelanjut dinullah yang dulu. Nabi Muhammad pelanjut dari Nabiullah yang dulu. Jadi harus dipandang dalam satu garis benang merah yang disebut Abrahamic faith. Begitu cara pandangnya, tidak terpotong. Gitu. Oke ya. Jadi bukan nyontek-menyontek. Contohnya beginilah ya, babi. Ini sudah aku tulis ya. Babi itu di surat Al-Baqarah ya, surat 2 173, surat Al-Maidah 53, di surat 6 itu apa? Al-An'am ya. 145, di surat An-Nahl 115. Ini babi itu haram. Babi itu haram. Di kitab Yahudi Imamat 117, Ulangan 14:8, Yesaya 6:54, Yesaya 6:17, babi itu juga haram. Bahkan lebih ketat di Yesaya 6:54, kalau kalian baca, kok babinya, kuah babi itu loh haram. Cuman kan sama orang Kristen sekarang babi itu disikat, dimakan habis. Itu loh. Saking nggak betahnya supaya bisa makan babi, maka dijadikanlah babi itu menjadi babi hutan. Babi hutan. Jadi seolah-olah babi hutan itu tidak boleh dimakan, babi yang lain dimakan, babi ternak itu dimakan. Itulah yang namanya takhrib, bukan tasrif ya. Kalau tasrif itu pemecahan kata. Misalkan dari mana sebetulnya kata tauhid? Oh, dari ahad. Nah, itu tasrif. Kalau ini takhrib. Takhrib itu perubahan kata. Yang namanya dirubah itu bisa ditambah, bisa dikurangi. Dan di sini ditambahi. Dari babi diterjemahkan menjadi babi hutan. Karena apa? Kebelet selak makan babi. Dan kalian tahu tidak semua Kristen itu makan babi loh. Ya. Tidak semua Kristen itu makan babi, tapi secara mainstream Kristen-Kristen itu doyan babi. Ya. Karena di sini tasrifnya di Imamat ini. Nah, sekarang aku jelaskan. Ya. Di Islam itu sama dengan di Nasrani. Karena di Nasrani itu Kanjeng Nabi Isa, Nasrani kemudian berubah menjadi Kristen ya. Di Nasrani itu Kanjeng Nabi Isa mengatakan satu iota pun hukum Torah tidak boleh bergeser. Artinya ini hukum Torah loh ini. Jadi jangan dianggap hukum Torah itu hanya Ten Commandment. Jangan dianggap hanya hukum Torah itu dasatita itu. Dasatita itu kalau kita beli barang itu contohnya, tapi yang lain. Kalau aku beli barang sama kamu, katakanlah apel 1 ton, kan nggak mungkin 1 ton kamu kasihkan aku semua. Kan minimal contohnya dulu sekilo 2 kilo. Gitu loh ya. Jadi jangan dibatasi hukum Torah itu hanya Ten Commandment itu, hanya dasatita itu, enggak. Ini babi ini juga termasuk hukum Torah. Sorry. Ngopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita kembali. Apakah dikatakan Islam itu menyontek Yahudi? Apakah dikatakan Nasrani itu menyontek Yahudi? Karena di Nasrani juga babi itu haram. Baru nanti di Kristen nanti ada yang makan babi. Kan tidak. Karena apa? Ini holistik dari satu sumber yang sama, yaitu Allah. Dia mengalami abrogasi. Jadi yang menghalalkan dan mengharamkan itu hak Allah. Apakah dia di sini tetap halal, tetap haram? Nah, ternyata babi itu sejak zaman Yahudi, zaman Nasrani, zaman Islam tetap aja hukumnya haram. Itu loh ya. Itu nanti tentang makanan-makanan gampang lah ya kita bahas ya. Karena nanti itu akan begini. Kalau kita lihat di sebentar, kita lihat di kitab apa ini sebentar ya. Di kitab Kisah Para Rasul ya, KPR 1015 ya.
Jadi di KPR 10:15 aku baca aja lah ya karena ini hanya informasi aja. Di KPR 11:9 itu dikatakan bahwa kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ya. Berikutnya di KPR 11:9, akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ini artinya apa? Hukum halal, hukum haram itu Allah yang menentukan, bukan kita. Kita tidak boleh menentukan. Ya. Tidak boleh. Tidak boleh sembarangan gitu ya. Itu nantilah kita bahas. Tapi yang perlu aku sampaikan bukan nyontek. Ya, bukan nyontek. Kenapa dia menggunakan istilah nyontek ya? Karena kerangka berpikirnya itu parsial, tidak holistik ya. Ya, maklum lah, kemarin sore ya. Jadi, makanya aku ini menjelaskan bukan untuk dia, untuk kalian semua ya. Bukan nyontek. Sekarang aku buktikan. Al-Qur'an itu berlandaskan tidak ketika aku ngomong tentang keselamatan. Ya. Ini aku hapus ya, ini kan sekedar contoh. Ya. Nah, sebelum cerita tentang jalan, ini kan topiknya jalan nih ya. Ini ada sebuah cerita tapi ini jangan terlalu serius ya. Jangan terlalu serius. Hanya guyonan saja ya. Ini yang cerita temanku dari Samarinda ya. Waktu kita ada Mukernas ya. Sebentar lagi insya Allah pertengahan bulan depan kita akan Mukernas Arimatea se-Indonesia di Yogyakarta gitu. Kalau ada yang mau datang monggo silakan. Nanti aku undang. Bilang undang dari Gus Peti gitu. Nanti aku kasih undangan. Supaya kamu tahu bagaimana dakwah itu. Dakwah lintas iman itu seperti apa ya. Nanti kita di Jogja Munasnya. Insya Allah pertengahan bulan ini kok ya. Kemarin rendownnya sudah dikirim. Jadi begini, ada orang ya mau ke gereja dia. Mungkin dia bukan orang situ, pendatang. Dia nggak tahu jalan ke gereja. Tiba-tiba di depannya itu ada anak kecil sedang main-main gitu kan. Ya biasalah anak kecil kan main-main di pinggir jalan gitu kan, apa kok, lihat apa kok ya. Korek-korek tanah kok gitu. Karena si tamu ini puter-puter gak ketemu, dia tanya sama anak kecil ini. Nak, kemana jalan ke gereja? Gitu. Ditunjukkan, oh terus Pak, nanti ada pertigaan belok kanan. Terima kasih nak. Ke gereja lah Bapak ini. Berdasarkan guiding yang diberi oleh anak kecil ini. Terus ada pertigaan belok kanan. Sampai dia di gereja. Mungkin di gereja itu dia ingat jasa si anak kecil itu. Dia kembali pulang dari acara selesai, ketemu sama si anak kecil ini. Dia bilang, nak terima kasih Bapak sudah kau tunjukkan jalan ke gereja. Ya. Oh iya Pak. Nah, sekarang Bapak akan tunjukkan kamu sebagai tanda terima kasih jalan keselamatan. Apa Pak? Kata si anak kecil. Engkau akan aku tunjukkan jalan keselamatan. Gitu. Si anak kecilnya garuk-garuk kepala. Gitu. Dia tanya, Bapak jalan ke gereja aja nggak tahu, aku yang kasih tahu. Kok sekarang Bapak mau kasih tahu aku jalan keselamatan? Ya, tapi itu sebuah anekdot ya, jangan terlalu serius lah, kan kita harus juga santai. Intinya apa? Saat ini kita berdiskusi tentang jalan ya, tentang jalan. Oke. Jangan terlalu serius ya. Lah ya, jalan ke gereja aja nggak tahu, mau ngasih tahu jalan keselamatan. Anak kecilnya kan tanya gitu. Oke, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam itu ada gini, sirot. Ya, ini apa? Ini wasilah. Begini ya. Ini wasilah. Ini orang Kristen nggak ngerti ini. Ya. Wasilah apa? Rububiyah. Ya. Sarana aturan.
Jelas ya? Sekarang ada lagi setelah sirot itu syabil. Syabil. Ini juga wasilah. Tapi wasilah mulkiyah. Ini teknis ini ya. Makanya kalau yang belum tahu ya ikuti aja dulu lah. Ini yang Islam itu kadang-kadang nggak tahu, apalagi yang kafir, mumet kepalanya. Ini sarana. Sarana apa? Mulkiyah ini adalah teritorial. Nah, nanti ada lagi apa nih? Ini sirot ya. Tulisannya kalau salah tolong dibenarin. Sirot, mungkin ada hanya gini ya. Sirot, syabil, terus ada lagi torik. Torik ini juga jalan. Ini wasilah ya. Uluwiyah. Ini istri lagi masak pedas jadi batuk-batuk. Uluwiyah. Ya, atau sarana struktural. Jadi Al-Quran itu jelas struktural. Dia menggunakan diksi apa untuk kepentingan apa? Struktural. Ya. Lihat ini, perhatikan. Ya. Sirot, ini sirot nih, itu wasilah rububiyah, apa? Aturan hidup. Syabil itu wasilah mulkiyah, dia berbicara teritorial. Torik itu wasilah, tapi dia uluwiyah, itu sasarannya struktural. Jadi ada rububiyah, ada mulkiyah, ada uluwiyah. Ya, ini semua ya mutaro apa? Ini agak sulit bahasa Arab ya. Mutarodipat itu ini kan 3 nih ya. Hampir sama ilah dan rob. Masuk ke terjemahan cuman Tuhan. Ini masuk ke terjemahan juga tinggal 1, jalan. Ya. Ini kan apa? Mutarodipat. Ini 3 ini ketika masuk ke terjemahan, dia tinggal 1 kata, jalan. Maka kalau kamu lihat terjemahan tentang jalan, kamu tarik ke Arabiunnya, kan ada itu original teksnya. Dia jalan yang dari sirot, dari syabil atau dari torik. Karena nanti pemahamannya ke sana itu akan mempengaruhi pemahaman tentang jalan. Seperti ada istilah kan kalau kita masih sekolah dulu, sastra itu ada banyak jalan menuju menuju apa? Ya. Oke, ya. Sudah paham ya di sini? Nah, sekarang ini nanti kalau mau dibahas secara khusus lah, ini kan hanya pengantar. Aku akan bicara sirot. Ini apa, Bos? Ya. Kan ini kita kan tentang jalan, ya, jalan keselamatan. Ini sirot ini jalan. Dia berbicara tentang rububiyah, tentang aturan hidup. Ya. Di surat Al-Fatihah ya, surat Al-Fatihah nanti kita buka. Nih. Ya, kamu buka surat Al-Fatihah. Makanya kalau teman Kristen bertanya, orang Islam tuh belum selamat apa? Masih minta ditunjuki jalan yang lurus kok. Berarti kan belum lurus dia. Belum selamat dia. Kan gitu biasanya ya. Teman-teman Kristen bertanya begitu. Ya semoga bertanya, bukan menyimpulkan ya. Bertanya aja. Kalau nggak tahu itu bertanya, jangan menyimpulkan. Kalau kamu menyimpulkan berarti seolah-olah kamu tahu. Kalau tahu kamu bisa nggak mempertanggungjawabkan pengetahuanmu itu benar atau salah? Cara masalahnya. Oke. Nanti kita masuk itu di ini. Di Quran surat Al-Fatihah ya. Surat pertama itu ayatnya yang sebentar.
mulai yang ke 6 ya. 6 dan 7. 6 sampai 7 ya. Aku bacakan yang ke-6 ya. Aku bacakan yang ke-6 ya. Tunjukilah kami ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu pakai sirot itu, sirot. Jadi kalau Arabiumnya ihdinas sirot. Sirot tol mustaqim. Sirot, pakai sirot ya. Bukan pakai syabil, bukan pakai torik, pakai sirot. Aturan kehidupan ya, sirot. Berikutnya ayat yang ke-7 ya. Sirotol ladina an'amta alaihim ya. Yang di apa? Kalau di sini diterjemahkan yang diberi nikmat ya. Tapi jangan nikmat terus logikamu nikmat seperti makan enak, nikmat sekali, enggak begitu ya. Ya. Terus goiril makdub ya, goiril makdub bi alaihim walad dolin. Jadi ada berapa jalan? Ada 3 jalan. Ini ya. Ini aku gambarkan. Ini dari titik A, titik 0 ya, jalan lurus. Ini lurus ini. Ini jalannya para nabi nih. Ya. Setelah ditinggalkan para nabinya, ajaran itu cenderung menyimpang karena ditambah dikurangi sama manusia itu. Maka dia akan menyimpang begini. Nah. Ya. Ketika menyimpang diturunkan nabi untuk meluruskan ini kembali. Ini begini. Nah. Ya. Ini begini. Ya, inilah yang disebut mustaqim. Sirotol mustaqim. Ya. Terus ini yang makdub ini. Ya. Makdub itu yang tidak disenangi lah. Kalau di sini terjemahnya murka, dimurkai. Berikutnya dolin ya. Dolin itu di sini diterjemahkan sesat. Dolin. Bagaimana tulisannya gini? Dolin ya. Sesat. Nampak nih Pak Sian? Ya. Ini yang lurus. Ini yang mustaqim, ini yang makdub, ini yang dolin, ya. Penyimpangan itu terjadi di sini. Ya. Makanya misalkan Abraham ya. Begitu Abraham menjelaskan ketika masih ada nabinya, ajaran itu masih konsisten ya. Setelah ditinggalkan lama-lama menyimpang terus di sini titik simpang. Ketika sudah menyimpang diturunkan nabi lagi untuk meluruskan kembali. Begitu juga Musa diturunkan. Begitu Musa tidak ada, Yahudi menyimpang. Ya, diluruskan lagi, ya kembali lagi. Siapa? Kanjeng Nabi Isa. Kanjeng Nabi Isa menyimpang, diluruskan lagi. Siapa diutus? Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, ini sebagai kataman nabi. Ya, sudah tidak ada nabi lagi, berarti tidak ada lagi religion. Sudah selesai di Islam. Tinggal kamu mau selamat di Islam, mau modar ya di luar Islam, gitu aja pilihannya. Jadi Islam itu bukan sesuatu yang baru. Dia pelanjut dari Abrahamic faith, Yahudi, Nasrani, Islam. Nah sekarang kalau orang Islam berdoa, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukan dia tidak lurus. Dia lurus, tapi ini berbicara tentang masa depan, ke depan. Kalau sekarang dia lurus, ingin akhir hidupnya tetap lurus. Ingin tetap lurus. Dia tidak mau makdub, tidak mau dolim. Ini merupakan doa. Ya, ini yang disebut dengan jalan keselamatan itu. Kalau bengkok-bengkok ini nyasar dia. Ini jangan you terima secara harafiah ya. Misalkan tujuannya ke sini. Ya. Ini ya, tujuan. Ini nggak akan nyampe. Ini di sini dia berapa derajat?
Di sini berapa derajat? Tapi semakin ditarik ke sana, ini derajatnya semakin besar penyimpangannya. Maka ketika kita berdoa, tunjukilah kami jalan yang lurus, mustaqim, itu ini bukan berarti yang berdoa itu sedang tidak lurus supaya lurus, enggak. Tetapi dia lurus dan ingin kedepannya tetap lurus. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Maka kita berdoa semoga kita tetap melintasi jalan lurus. Inilah jalan yang mustaqim itu. Nih. Ya. Jadi bukan tidak ada di dalam Al-Qur'an, tinggal bagaimana kita mengerti, nggak paham nggak. Lah kalau antara sirot, antara sabil, antara torik aja nggak ngerti, ya repot. Ya. Nah, ini yang disebut aturan. Kamu hidup dalam ini aturan Allah. Ini bukan aturan Allah, atau aturan Allah sudah dicampur-campur sama dia. Ya. Kalau ini mustaqim, ini aturan Allah, ya. Ini bisa jadi aturan Allah sudah terkontaminasi, tercampur-campur. Maka dia menjadi makdub dan dolin. Nah, kita selalu mohon kepada Allah supaya kita tetap pada garis lurus ini, mustaqim ini, ya. Kenapa? Hanya ini yang menyampaikan keselamatan, ya. Bukan ini menyimpang dia sudah. Makanya biasanya disebut sempalan. Kalau kita ada dengar, oh aliran sempalan, dia menyempal dari induknya, menyempal. Ini kan induknya nih, dia menyempal keluar. Ini keluar. Nah, tugas Nabi itu memasukkan kembali. Gitu. Karena apa? Keselamatan tuh di mustaqim ini, bukan di sini. Itulah yang aku bilang kemarin. Gitu. Jadi bukan nyontek gundulmu apa goblok kon itu. Ya, itu penjelasannya. Semoga teman-teman Islam juga bisa mengerti, bisa paham. Kalau ada teman-teman Kristenmu tanya, kamu jawab. Oh, itu orang Islam belum lurus ya, kok minta selalu di jalan yang lurus setiap doanya? Oh tidak, dia sudah lurus dan ingin kedepannya tetap lurus sampai nanti akhir eskatologi ini. Ya, tujuan kita apa? Ya jannah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu ya. Semoga bisa menjadikan sebuah masukan ya. Karena apa? Sulit menjelaskan ini kalau kalian nggak tahu sirot itu apa, syabil itu apa, torik itu apa. Tadi kan sudah aku kasih pengantar. Teman-teman Islam aja belum tentu paham, apalagi yang kafir. Terus dia mau berkomentar. Seharusnya kan bertanya gitu ya. Oke, satu lagi. Sekarang menjelaskan tentang manusia bukan Allah gitu. Ini bukan apa ya? Sebentar. Dari Mas MI, Gus bahas Al-Kahfi 110 yang dipelintir umat sebelah bahwa Allah adalah manusia. Lalu saya sih paham Gus, cuma kasihan yang masih awam bodoh itu loh. Ya, coba aku buka yang dimaksudkan tuh mana sih? Al-Kahfi itu pirole 18. Surat 18. Buka Al-Qur'anmu. Kalau nggak salah surat terakhir itu ya, 18. Al-Kahfi itu 110 itu terakhir. Surat Al-Kahfi 8. Oh betul ya. Begini kalimatnya. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia. Jadi Kanjeng Nabi itu sama Allah disuruh mengatakan, sesungguhnya aku ini manusia. Arubiyunnya nggak aku bacakan lah ya supaya cepat ya. Karena ini nanti mau persiapan Jumatan ya. Nanti toh kalian sudah tahu makhrajku jelek. Lebih baik kau baca sendiri. Nanti kalau ada yang kurang paham nanti tanyakan ya. Ya. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu ya, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa.
Ya. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Ya. Ya itu yang namanya tadi aturan. Ya. Aturan itu, ya. Jadi kita harus ikut aturannya Allah itu di sini. Bukan aturan Allah yang sudah dicampur-campur di sini. Ya. Ini sudah dirusak. Menyempal ya. Ya. Oke. Tapi konteksnya mau aku jelaskan yang manusia bukan Allah. Ayat ini mau menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu ya manusia. Sama seperti kita. Nggak ada bedanya. Nabi Muhammad dan para nabi itu manusia. Ya dia makan. Dia kalau bisa senang, bisa susah, bisa capek, bisa lapar. Ya. Nabi itu manusia. Semua para nabi itu manusia. Ya. Semua para nabi itu manusia. Tidak ada manusia yang berubah menjadi Allah, ini tidak ada. Jadi Allah yang jadi-jadian itu adanya di Kristen. Ya. Seperti yang aku bilang tadi kemarin ya. Pada mulanya firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Baru nanti firman itu telah menjadi manusia, ada di antara kita. Nah, itu Tuhan jadi-jadian itu adanya di Kristen. Kalau di Islam, di Yahudi nggak ada. Karena yang namanya Allah itu dia tidak pernah berubah. Dulu Allah, sekarang Allah, besok Allah. Nanti kita bahas khusus videonya bahwa Allah itu tidak pernah berubah. Maka Allah jadi-jadian itu adanya ya di kekristenan itu. Setelah dia menyimpang dari Nasrani. Ya. Tapi ya kita hormatilah, itu namanya pilihan mereka ya. Tapi syukurlah setelah mendengar kajian ini mereka bertobat dan menyembah kepada Allah yang benar, Allah yang disembah oleh Yesus. Ya alhamdulillah, subhanallah ya. Kita tentunya mengharapkan mereka kembali kepada jalan yang benar. Ya, jalan keselamatan. Di sini hanya menyembah Allah, bukan Allah yang jadi-jadian. Ketika firman itu telah menjadi manusia dan ada di antara kita, itu Allah jadi-jadian itu adanya di Kristen. Ya karena itu, seperti perdebatan aku kemarin. Bagaimana seseorang dengan kapasitas dosen, dan itu ternyata ada yang profesor di antara mereka bertiga, untuk membedakan Allah dan anak Allah aja itu enggak bisa itu loh. Karena apa? Sebelum baca Alkitab, otaknya sudah terdogma bahwa Yesus itu Allah. Maka apapun kata teks, dia bunuh supaya teks itu ikut kemauan dia, Yesus menjadi Allah gitu. Sama dengan yang orang Islam kemarin aku bilang, ketika dia belum baca teks, dia sudah ada pikiran di dalamnya ya, yang itu dia simpan dalam hatinya ya, bahwa Allah itu Tuhannya orang Kristen, Allah itu Tuhannya orang Islam. Maka ketika ketemu teks Allah, orang Islam tidak mau. Ini orang Islam yang tidak paham tentang sejarah bahasa loh ya. Kalau yang paham secara bahasa sebenarnya Allah dan Allah itu hanya dialek aja. Itu kan konsep budaya kemudian membedakan antara Allah dan Allah. Ya. Orang Islam tidak mau, tulisannya Allah, tapi bacanya Allah orang Islam. Kalau mau ditulis Allah kan sebetulnya pakai O aja, nggak pakai H. Kan begitu. Sama paradigmanya dengan orang Kristen. Sebelum dia baca Alkitab, ya sudah dijejeli dogma Yesus itu Allah. Maka ketika ketemu Alkitab dikatakan Yesus anak Allah, tetap aja ngotot. Dikasih tahu sebagaimana ngotot bahwa Yesus itu Allah. Jadi nggak bisa membedakan mana Allah dan mana anak Allah. Nggak bisa. Ya, nih Gus Beti. Ya ini si ganteng ini anaknya Gus Beti nih. Namanya siapa? Graito. Mereka nggak mampu karena apa? Dogma sudah masuk. Itulah jahatnya dogma. Oke, jadi dalam Islam, dalam Yahudi, Allah itu tetap, dia tidak akan pernah berubah, tidak pernah menjadi ini menjadi itu, ya tetap Allah. Dulu Allah, sekarang Allah, besok tetap Allah. Nggak ada Allah jadi-jadian. Oke, nah sekarang meskipun menerima wahyu, tetap aja Kanjeng Nabi Muhammad itu ya manusia. Justru wahyu itulah yang membedakan Kanjeng Nabi Muhammad, tentunya semua nabi, dengan manusia-manusia kita ini. Jadi nabi itu manusia, sama seperti kita. Bedanya apa? Wahyu. Mereka menerima wahyu yang itu akan disampaikan ke kita.
Sedangkan kita tidak menerima wahyu. Nanti kita menerimanya dari Kanjeng Nabi menjadi jalan keselamatan. Ini dibimbing oleh wahyu nih. Ya. Kalau ini bisa oleh pemikiran. Namanya pemikiran relatif. Bisa salah, bisa benar. Kalau wahyu dia absolut. Gitu. Ya. Oke. Sekarang aku hadirkan masalah pewahyuan ya. Ini bisa kita supaya singkat. Sudah berapa lama, Le? Berapa lama? Waduh, sudah lebih setengah jam. Ya, aku baca aja lah ya. Dengar baik-baik, nanti catat sendiri. Baca Quran surat An-Najm 53 ayat 3. An-Najm 53 ayat 3. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan. Ya, jadi Al-Quran ini wahyu yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Nanti Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita. Oke. Berikutnya surat Al-An'am surat 6 ayatnya 50. Aku potret yang poin yang mau aku ambil saja ya, karena ini panjang. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad tidak ngarang-ngarang. Ini wahyu. Gitu loh. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad tahu peristiwa 600 tahun yang lalu tentang Kanjeng Nabi Isa, ditambah lagi 750 tahun yang lalu tentang Kanjeng Nabi Musa? Karena diwahyukan. Jadi tahunya itu melalui proses pewahyuan. Kalau nggak diwahyukan nggak tahu. Ya. Oke. Itu yang menunjukkan bahwa adanya penerimaan wahyu yang aku bilang tadi, message ya, message. Maka para nabi itu messenger, penyampai wahyu ya. Jadi ada di wahyu ini loh yang membedakan kita dengan nabi. Nabi siapa saja? Wahyu. Wahyu ini ya apa sih ya? Firman. Tapi tidak jadi-jadian. Wahyu tetap wahyu. Wahyu ini kan ucapan, kata-kata. Nanti ada lagi pertanyaan, dulu mana Allah dengan firman? Kok nggak tanya begini ya? Allah itu punya perasaan nggak gitu? Dulu mana Allah dengan perasaan? Itu pertarungan filosofi itu ya, filsafat. Jadi kalau dia muter, kamu puter aja balik. Nanti dia bingung sendiri itu. Jadi dianggap guyon aja kalau dia sudah mulai ke sana nanti biasanya. Dulu mana Allah dengan firman? Nanti dia terus bilang begini, ada saatnya dong Allah tidak berfirman gitu. Ini permainan tasawuf ya. Kalau di dunia kita tasawuf, kalau di dunia barat tuh filosofi ya. Nggak usah kaget. Kalau dia muter, kamu puter balik, nanti dia bingung sendiri tuh kepalanya ya. Kenapa? Nggak taat terhadap Alkitab. Tidak taat terhadap Alkitab. Jadi kata firman itu diputer-puter kayak orang bikin roti itu. Ya, dengan apa? Dengan filsafat gitu ya. Oke. Jadi wahyu itu ya ini dalamnya ini. Nanti juga ada wahyu yang begini. Misalkan aku baca itu makanya kalian lihat penjelasannya di video 2 hari kemarin atau 3 hari kemarin tentang santri embongan. Embongan itu jalan, jadi santri jalanan. Santri embongan itu dijelaskan tentang wahyu. Misalkan gini, aku baca Al-Quran nih ya, aku pahami teks-teksnya, aku pahami maksudnya, aku simpan dalam hatiku, kemudian itu menjadi merubah perilakuku yang dulu tidak hidup dalam jalan-jalan Allah. Kemudian setelah baca Al-Quran itu aku hidup dalam jalan-jalan Allah. Nah, itu namanya aku dapat wahyu. Wahyu tapi bukan wahyu yang kepada para nabi. Ya. Jadi harus dibedakan dulu ya. Wahyu yang pencerahan, kalau ini wahyu yang firman. Ya. Paham? Sebetulnya ya itu ya wahyu ini juga, karena yang ini kan ya. Ini kan yang diajarkan kita ini kan wahyu. Cuman kan kita lewat nabi dulu. Gitu loh. Jadi sebetulnya wahyu ini nggak berhenti di nabi. Makanya kalau orang membedakan rasul dan nabi itu berbeda, aku enggak. Namanya nabi ya rasul dan nabi ya
Sama-sama dapat wahyu dan wahyu itu bukan untuk dirinya. Lah kalau wahyu untuk dirinya sendiri untuk apa? Wahyu itu disampaikan ke kita. Maka kalau kita seperti tadi aku bilang, kalau kita belajar ya, tapi jangan cukup hanya hafal-hafalan doang, hafal sekian juz, tapi nggak tahu maksudnya. Di ngaji apa kemarin itu, santri Ebongan kan sudah dijelaskan itu, ya. Dia harus baca itu perlahan-lahan, nggak usah cepet-cepet, terus dia paham maksudnya. Yang dia pahami itu menjadi perilaku kehidupannya. Nah, jadi itu dia. Jadi wahyu ini yang diterima oleh Kanjeng Nabi kan diajarkan ke kita, ya. Itu menjadi wahyu bagi kita. Tapi kalau Nabi kan langsung dari Allah gurunya, lewat malaikat tentu. Kalau kita lewat Nabi. Nabi pun itu ya tentunya para sahabat-sahabat, ya. Kalau kita ketemu Nabi ya gak iso Nabi sudah wafat lewat ini peninggalannya atau lewat guru-guru kita. Ya ini wahyu. Ya, ini bukan manusia. Gitu loh. Ya. Kalau firman jadi manusia itu kan di Tuhan yang jadi-jadian tadi itu. Ini firman, bukan manusia. Bukan Allah. Gitu loh. Ya. Jadi Tuhan ya Tuhan, ya, manusia ya manusia, nabi itu ya manusia. Yang membedakan manusia nabi dengan manusia kita, nabi itu terima wahyunya dia langsung dari Allah lewat malaikat Jibril. Kalau kita nanti seperti aku bilang tadi, kita yang terima wahyu tapi kita tidak langsung. Lewat apa? Lewat pembelajaran. Makanya kembali education itu perlu, Iqra itu perlu supaya kamu dapat wahyu. Lah kamu kalau, tapi aku katakan bukan tidak baik ya, baiklah. Ada anak dari pesantren pondok sudah khatam sudah. Berapa? 30 juz. Khatam semua khatam. Tanya ayat ini tahu. Tanya surat ini tahu. Tapi dia masih khatam lafaz Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu dia hafal. Wa innahu lisaati itu dia hafal. Qul a'udzu birabbin nas dia hafal. Sebetulnya kalau hanya masih sebatas hafal itu belum khatam, belum tamat. Wahyu belum bisa masuk ke kita. Itu loh masalahnya. Jadi yang dikatakan wahyu itu benar masuk ke kita ketika kita baca ini wahyu, ya, itu menjadi jalan keselamatan, jalan kehidupan kita. Kita tidak akan hidup di luar dari aturan yang diwahyukan itu, gitu loh. Untuk bisa begitu tidak cukup hanya hafal lafaz. Dia harus paham ayat ini maunya kita harus seperti apa. Ini kan pesan. Ini kan Nabi itu kan messenger, ini kan message disampaikan oleh Nabi ke kita. Nah, kalau terlalu sulit bilang wahyu, bilang message. Ini pesan ngono lah. Ya. Sampaikan ke kita supaya kita hidup seperti pesan itu. Lah kalau kita nggak tahu maksudnya pesan itu apa, gimana? Nah. Jadi setelah pun kita tahu itu belum selesai. Sudah kamu tahu, masukkan dalam otakmu, ya. Kan education itu lewat otak, ya. Lewat akal. Tanam dalam hatimu, ya. Itu menjadi penggerak kehidupanmu, yaitu ilah. Kalau kita kemarin baca ilah dan rob, ya. Penggerak. Jadi kamu hidup itu dalam aturan-aturan, mana Allah belum tertulis. Dalam aturan-aturan Allah. Dibimbing oleh apa? Oleh wahyu. Supaya bisa wahyu ini menjadi pembimbing kita, yaitu tadi dibaca, dipahami artinya, dilakukan dalam kehidupan. Ini baru khatam. Kalau kita hanya hafal ayat ini di sini itu bacaannya begini-begini, itu masih sepertiganya. Aku bilang bukan itu tidak baik, itu baik. Tapi kebanyakan kita berhenti di hafalan bunyi-bunyian lafaz itu. Itu kamu tak, saya kan ya aku pernah sih ada teman, dia dari imam masjid. Itu aku bapak udah bilang sama Ustadz Barudin kamu besok ngaji Al-Quran Ustadz Barudin lo ya. Ya. Supaya minimal kamu bisa baca huruf gundul lah. Supaya nggak bodoh seperti bapakmu ini. Oke, aku lanjut.
Sampai mana tadi ya? Ini ada seseorang paseh mahrotnya itu maut, imam masjid, ya, katam ayat apa di mana di sini, letaknya di mana di sini, baca mundur, baca maju, apa. Tapi aku tanya, itu maksudnya gimana? Gak ngerti dia, gak ngerti. Itu belum dapat wahyu, karena dia masih sebatas lafaz, belum paham. Jadi nggak ngerti maksudnya ini disuruh ngapain, ini kemana, nggak ngerti. Tapi kalau ditanya ngerti, maju bisa, mundur bisa, ya, 3 baris dari atas, 3 baris dari bawah, oh klop. Itu masih sepertiga katam, dan dia tidak paham. Kalau dia sudah paham, itu baru 2/3. Nah, setelah pahamnya itu diaktualisasikan dalam kehidupan, baru dia ditambahi lagi sepertiga. Ya, berarti 3/3, berarti 100%, itu baru disebut katam. Katam wahyu. Wahyu ini bukan manusia. Ini loh, wahyu ini. Ya. Jadi kalau kamu mau menerima wahyu, ya kamu belajar 3 itu tadi. Ya. Nah, sekarang masalahnya sudah aku jelaskan, tidak ada. Nabi itu tetap aja nabi. Dia manusia. Bedanya dia dengan kita, dia menerima wahyu langsung. Kalau kita nanti menerima wahyu lewat guru-guru kita. Kalau sahabat sih bisa lewat nabi ya. Kalau kita kan nggak ketemu nabi. Itu loh. Dan dikatakan kamu menerima wahyu kalau sudah kamu mengaktualisasikan yang 3 tadi dari Al-Quran. Baru kamu menerima wahyu. Kehidupanmu tercerahkan gitu. Dan wahyu itu, firman itu, ya pesan ini bukan manusia. Ya Allah, ya inilah Allah dan firman itu beda. Firmannya Allah itu bukan Allah, dan Allah itu bukan firmannya Allah. Gus Beti itu bukan omongannya Gus Beti. Kalau manusia dibilang berfirman kan nggak asik ya. Berkata, berucap gitulah ya. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia. Katakanlah bahwa kamu itu manusia. Yang membedakan apa? Karena beliaunya Nabi itu menerima penerimaan wahyu secara langsung lewat Jibril. Nabi-nabi yang lain juga begitu. Nah, sekarang kalau dipahami bahwa firman itu menjadi manusia, ya itulah yang dibilang Tuhannya jadi-jadian. Nanti manusia itu disebut Allah. Berarti kan firman makan firman nanti. Firman menerima firman itu. Ya. Itu ya. Jadi intinya bahwa di surat Al-Kahfi tadi surat 18 ya, nabi itu ya manusia, firman itu ya pesan itu, bukan terus firman itu menjadi manusia, bukan. Itu penjelasan dari aku, dari Mas apa tadi itu ya, semoga mencerahkan ya. Aku kira udah cukup lah ya. Sudah berapa lama nih? Sudah hampir 1 jam kurang 4 menit ya. Cukup lah ya. Pesanku jangan lupa hari Jumat jamaah sholat Jumat, dan berikutnya mari jangan bosan-bosan kita doakan semua saudara-saudara kita yang ambil bagian dalam langkah dakwah ini. Semoga itu dicatat menjadi catatan langit amal soleh bagi saudara-saudara kita yang mendukung channel ini sebagai langkah dakwah, sehingga masih bisa bernapas saat ini juga. Semoga kedepannya juga masih bisa bernapas. Ya, itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.